Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hibati fillah wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Bab yang akan kita bacakan pada kesempatan kali ini adalah bab takbiril yadi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu takbiril yadi, bab mencium tangan. Kita akan bacakan hadis yang pertama. Dalam bab ini ada 3 hadis, kemudian bab yang setelahnya tentang mencium kaki, disebutkan juga oleh Imam Al-Bukhari 2 hadis di sini. Kita akan bacakan secara sempurna hadis pertama ini, kemudian hadis berikutnya kita sebutkan sebagai penguat terhadap hadis yang dibacakan pertama, mengingat waktu kita yang sangat sempit. Qala Imam Al-Bukhari haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awanah an Yazid bin Abi Sa'id an Abdurrahman bin Abi Layla عن ابن عمر قال كنا في غزوة فحرص الناس حيصة قلنا كيف نلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فررنا نزلنا إلا Lau qadimna fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min salatil fajri qulna nahnul farrarun qala antumul akkarun faqabalna yadahu qala ana fi'atukum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari langsung bersambung sanadnya kepada sahabat mulia Abdullah ibnu Umar. Selain Imam Al-Bukhari, meriwayatkan juga Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Al-Baihaqi dan imam-imam yang lainnya. Isi hadis ini dikatakan kunna fi ghazwatin, ketika kami dalam sebuah peperangan, fahasan nasu haisatan, tiba-tiba orang-orang berlari mundur. Halso itu berlari untuk apa bahasa kitanya yang mudahnya kabur lah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nisa, wala yajiduna anha mahisa, dan mereka tidak mendapatkan tempat untuk berlari. Jadi halso. Orang-orang berlarian meninggalkan peperangan tersebut, artinya mundur dari peperangan. Dalam riwayat Imam Abu Daud ditambahkan lagi wa kuntu fi man halsa, artinya Abdullah ibnu Umar pun termasuk orang yang mundur dari peperangan tersebut. Qulna, kami berkata, itu orang-orang yang sudah pergi dari peperangan, kaifa nalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qad fararna, bagaimana kita ini ya mau bertemu dengan Rasulullah di Madinah sementara kita sudah lari tunggang langgang dari peperangan. Saya sedikit ada iskal ketika memahami ghazwah di sini sebelum dicari-cari ya. Karena yang sependek pengetahuan saya, yang namanya ghazwah menurut para ahli sejarah, yang namanya ghazwah itu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Ya, sementara yang tidak diikuti namanya ma'rokah. Tapi dalam lafaz ini, cerita hadis ini dikatakan bahwa Nabi berada di Madinah dan para sahabat
datang dari peperangan. Saya cari dalam Syarah At-Tirmidzi dan juga Imam Abu Daud yang mensyarah hadis ini, ya, maka saya dapatkan perkataan Imam Ibnu Hajar yang mengatakan ma waqa'a min qasdin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kuffar li nafsihi aw bi jaishin min kibalihi. Jadi yang disebut Ghazwah itu, kata Imam Ibnu Hajar, adalah sebuah peperangan, baik itu yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun peperangan yang itu diatur oleh Rasulullah, artinya dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti peperangan ini. Hanya saja dalam syarah hadis ini tidak disebutkan peperangan apakah ini. Ya, sepertinya wallahu alam ini adalah perang Mu'tah. Perang apa? Mu'tah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, yaitu peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah, tapi Rasulullah SAW dia sendiri yang mengirim pasukan tersebut. Dikarenakan ada seorang sahabat yang diutus oleh Rasulullah pada tahun 8 Hijriah itu untuk mengirimkan surat-surat mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang sahabat yang bernama Harith bin Umair. Harith bin Umair itu diutus oleh Rasulullah kepada Raja Busra untuk mendakwahi. Tapi ketika sampai di Mu'tah, atau kalau sekarang di sebelah timur kota Yordania, di Yordania, utusan tersebut dibunuh ya oleh Raja Roma, oleh pasukan Romawi. Dan dalam kode etik bernegara zaman baheula, zaman dulu sampai sekarang, itu tentunya telah melanggar kode etik. Artinya orang yang membunuh utusan itu sama dengan telah mengajak berperang atau telah memukul genderang peperangan. Maka ketika sampai informasi ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun, Rasulullah menyiapkan sebanyak 30.000 pasukan, ya, dan menyiapkan 3 panglima sekaligus, karena melihat bahwa jumlah orang-orang Romawi itu sekitar 200.000, banyak sekali, sementara kaum muslimin hanya 30.000 saja. Artinya 1 berbanding 6,5 manusia, kira-kira begitu. Ya, maka dipersiapkan panglima pertama, kata Rasulullah, Zaid bin Haritha. Kalau beliau meninggal, Zaid bin Haritha diganti oleh Ja'far. Ya, kalau Ja'far meninggal diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah. Dan semuanya itu ketika terjadi peperangan semuanya meninggal. Apalagi Ja'far bin Abi Thalib itu kita mengetahui tangannya terputus untuk memegang panji dalam peperangan. Saking gagah dan heroiknya dalam berperang, ya, mempertahankan amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian semuanya terbunuh, maka siapa lagi yang akan menjadi pemimpin? Rasulullah tidak menentukan. Nah, kemudian kaum muslimin berijtihad, maka Khalid bin Walid diangkat sebagai panglima pasukan. Kemudian Khalid melihat bahwa tidak sebanding ini 30.000 sama 200.000, maka beliau berpikir, dan akhirnya strategi sampai terkenal sampai sekarang, katanya dimuseumkan di barat itu tentang Khalid bin Walid. Maka beliau dengan strateginya, nggak bisa diceritakan di sini karena bukan tempatnya, ditarik semua pasukannya dengan strategi Khalid bin Walid sampai selamat ke Madinah. Hanya 12 orang saja yang meninggal, sementara musuh banyak sekali yang menjadi korban. Nah, inilah ketika pulang mereka merasa malu, gimana nih kita lari dari peperangan, ya, disuruh Rasulullah SAW untuk berperang, kita lari. Jadi para sahabat malu, ya, sebagaimana kita malu kalau datang terlambat dan pulang duluan, mungkin gitu kan, rasa malunya seperti itu. Begitupun sahabat, ini gimana nih bertemu dengan Rasulullah. Ini diceritakan dalam hadis ini. Maka kata Abdullah ibnu Umar, waqad fararna faquna la naqdimul Madinah, atau sebelumnya dikatakan fanazalat illa mutaharrifan liqital. Turunlah dalam kondisi ini surah Al-Anfal ayat 16, illa mutaharrifan liqital au mutahayyizan ila fi'ah, kecuali orang-orang yang lari dari peperangan itu mutaharrifan, untuk taktik, untuk siasat, ya, supaya bisa mempersiapkan untuk
menyerang musuh kembali, au mutahayyizan, atau bergabung dengan kelompok yang ada di belakangnya. Faqulna, maka kami berkata, la naqdibul Madinah, kalau begitu ya udah kita gak usah ke Madinah, malu bertemu Rasulullah SAW kita ini. Nanti dikatakan apa? Kabur, tidak melaksanakan amanah, gimana nih? Udahlah, mendingan pulang aja. Fala yaron ahad, kalau kita tidak ke Madinah maka orang-orang tidak tahu kita kabur. Tapi sebagian mereka menfaquna la qadimna, ya mendingan kita pulang aja. Gimana nanti aja dah. Ya, mau dihukum apapun kita siap. Maka mereka mengatakan kita pulang saja bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min salatil fajr. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar setelah melakukan salat fajar. Kemudian bertemu dengan para sahabat. Lalu para sahabat mengatakan, nahnul farrarun, wahai Rasulullah, ya, kami ini adalah orang-orang yang lari dari peperangan. Maka lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, seandainya posisi kita seorang pemimpin perang menyuruh, kemudian tiba-tiba mereka lari dari peperangan, mungkin saja caci maki yang akan keluar dari panglima tersebut karena mereka tidak becus menjalankan amanah. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala antumul akkarun. Luar biasa. Tidak. Kalian wahai para sahabatku, kalian itu tidak lari tunggang langgang kabur dari peperangan, tapi akkarun. Akkarun itu dijelaskan dalam syarahnya roja'un, artinya kalian itu kembali untuk menyerang kembali suatu saat. Nah, jadi ini adalah motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan meyakinkan bahwa yang dimaksud dosa atau salah lari dari peperangan itu lari yang tanpa alasan, ya. Kemudian para sahabat ketika mendengar itu, ini syahidnya dalam hadis ini, faqabalna yadahu, maka kami pun mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, ana fi'atukum, jangan khawatir wahai para sahabat, ana fi'atukum, yaitu diambil dari surah Al-Anfal, au mutahayyizan ila fi'ah, yang bergabung dengan fi'ah. Artinya Rasulullah mengatakan, saya dan para sahabat yang ada di Madinah adalah pasukan yang siap untuk membantu kalian, karena kalian bergabung dengan orang-orang yang di Madinah, ya. Hadis ini dihukumi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah hadis yang lemah. Tapi Syekh Abdul Razak Al-Badr ketika beliau mengatakan babu takbilil yad, bahwa Al-Imam Bukhari itu terkena dengan fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Kecerdasan Imam Bukhari, pemahaman Imam Bukhari itu bisa dilihat dari nama babnya. Bahkan pemahaman beliau pun beliau tuangkan dalam nama babnya. Dan Syekh Abdul Razak mengatakan Imam Bukhari itu berpendapat bahwa mencium tangan itu boleh. Kenapa? Karena hadis-hadis yang dibacakan ketiganya itu semuanya adalah tentang membolehkan cium tangan. Ya, bagi kita orang-orang Indonesia mungkin cium tangan itu bukan sesuatu yang aneh, ya enggak? Kita pulang ke rumah bertemu dengan orang tua, cium tangan, kakak cium tangan, ketemu dengan guru kita, misalnya guru ngaji kita, ya cium tangan. Tapi bagi orang yang pertama sudah terbiasa dengan cium tangan, tiba-tiba misalkan masuk ke sebuah tempat atau negara yang budaya itu tidak berjalan, maka itu ada sesuatu pertanyaan, oh kenapa ini? Apakah ini sesuatu yang dilarang? Nah, ini pernah terjadi kepada saya pribadi. Dulu sebelum saya berangkat kuliah, di karantina selama 1 tahun sebelum pemberangkatan sebagai persiapan. Di tempat tersebut, sesuatu yang biasa kita lakukan ketika di pesantren, cium tangan guru, itu tidak kelihatan. Maka sebagian mahasiswa ketiga itu, teman-teman kita yang di pesantren, oh sepertinya ini bukan perkataan dari ustadznya, perkataan dari diri kita yang menyimpulkan gitu. Wah, sepertinya nih cium tangan itu dilarang ya, sepertinya gitu kan. Setelah itu lewatlah 1 semester kita kuliah, habis itu pulang liburan. Setelah liburan kan cerita tuh kalau pulang ke sini kan,
Gimana pengalaman kamu? Wah, saya dimarahin orang tua. Kenapa? Foto yang dipang-pang di rumah saya bakar gitu kan. Gue dimarahin. Kamu kenapa? Saya juga dimarahin. Kenapa? Asbak orang tahu asbak ya? Asbak itu ya asbak ya. Tukang rokok saya pecahin. Oh macam-macam. Dan yang paling banyak saya dimarahin karena gak ciuman sama orang tua. Saya dimarahin karena gak cium tangan sama orang tua. Padahal itu hanya kesimpulan sendiri, bukan perintah ustadz, bukan perintah siapa-siapa. Hanya lingkungannya yang seperti itu. Maka hal ini pun pernah terjadi di depan saya. Sebelum setahun ini ada orang tua yang berkunjung, kemudian datang anaknya di depan saya, tidak mencium tangan. Kata orang tua, tuh kamu ini gimana? Gak cium tangan sama orang tuanya. Maka saya langsung sampaikan kepada anak-anak bahwa sama sekali kita tidak melarang untuk mencium tangan orang tuanya bagi yang sudah terbiasa mencium. Kita sampaikan seperti itu. Ya, karena kalau menurut teorinya para mahasiswa, ya, yang namanya etika itu kan, etika sebuah daerah atau norma yang terbiasa berjalan di sebuah negara itu kan manifestinya dari belief and values katanya. Jadi kalau di barat begini, kalau di barat kan keyakinannya manusia itu setara, dan nilai-nilai prinsip yang diangkat kesetaraan. Maka norma yang muncul, etika yang muncul pun sesuai dengan belief dan nilai-nilai tersebut. Di barat itu nggak ada yang namanya cium tangan dengan orang tua, dengan guru. Baik, salamannya gini nih. Bahkan memanggil orang tua pun terkadang dengan apa? Dengan nama. Dan yang hebat, bukan yang hebat, nanti ketika anak itu usia 18 tahun, misalkan laki-laki atau perempuan, bawa pacarnya atau siapa ke rumahnya, kemudian orang tuanya marah, yang dipenjara itu orang tuanya. Kenapa? Melanggar hak asasi manusia. Karena anak sudah 18 tahun sudah bebas. Itu kembali kepada belief. Sementara di Indonesia dibangunnya kepada apa? Norma-normanya yang masih melekat dengan nilai-nilai keislaman. Maka tentunya budaya kita sama orang-orang barat berbeda. Coba saja kalau kita bergaul dengan orang-orang barat itu, panggil misalkan mister, mereka itu agak halis nanti ngerenyut kalau setik. Ya, karena gak mau dia disebut mister, pengennya disebut apa? Nama. Coba nih kalau Ustadz Ujang, tiba-tiba muridnya, mohon maaf, Jang misalkan. Jang misalkan. Gimana perasaannya? Marah itu pasti, karena anak udah kletik gitu ya, Jang. Orang barat justru sebaliknya, orang barat itu maunya disebut nama, gak mau disebut mister. Karena penganggapan dia tidak sopan, tidak tahu nama saya. Begitulah perbedaan budaya yang dibangun dari belief dan nilai. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis dari Abdullah. Hadis ini ada yang mensahihkan, ada yang menghasankan. Yang menghasankan adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini yaitu tentang kisah seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Razin. Dia mengatakan marorna bir Robadah. Kami melewati sebuah tempat yang bernama Robadah. Robadah itu salah satu tempat sekitar 120 kilo katanya. Saya kan belum tahu. Tanya sama Ustadz Mumu nih yang di Madinah. Robadah itu 120 kilo dari Madinah. Faqila lana, dikatakan kepada kami, hahuna Salamah ibn al-Aqwa. Inilah tempat ataupun kampung Salamah bin al-Aqwa, yaitu seorang sahabat. Fa'atainahu, kami pun datang mengunjungi Salamah bin al-Aqwa. Fasallamna alaihi, mengucapkan salam. Kemudian fa'akhraja yadaihi, Salamah ibnul Aqwa mengeluarkan tangannya. Faqala, beliau mengatakan, bayatu bihataini Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tanganku ini, artinya berjabat tangan, berjanji setia dengan Rasulullah. Fa akhraja kaffan lahu dhahmatan
kaffu ba'ir. Lalu beliau, yaitu Salamah, mengeluarkan tangannya, memperlihatkan telapak tangannya dhahmah, besar, ka'annaha kaffu ba'ir, seperti halnya telapak unta. Jadi terkadang tasbih penyerupaan dengan hewan itu bukan tankis, bukan penghinaan, tapi menggambarkan betapa besarnya tangan siapa? Salamah. Artinya kalau orang yang mengatakan misalkan kepada kamu badannya besar seperti sapi misalkan, seperti gajah, jangan marah dulu. Mungkin saja maksudnya apa? Kuat seperti apa? Sapi. Ini di sini kan ka'annaha kaffu ba'ir. Faqumna ilaiha, kami pun bangkit. Faqabbalnaha, dan kami mencium tangannya siapa? Salamah bin Al-Aqwa. Ini dalil yang sahih dan Syekh Albani mengatakan hasan. Artinya dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang mengatakan bolehnya mencium tangan. Dan yang ketiga dari Thabit, ya, li Anas, kepada Anas, amasastan Nabiya sallallahu alaihi wasallam biyadik, apakah engkau pernah menjabat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, ya, faqabbalaha, dan kami pun menciumnya. Ya. Jadi ini beberapa hadis tentang bolehnya mencium tangan. Nanti kita akan ringkaskan, ringkasannya ditambah dengan penjelasan para ulama. Sekarang kita akan bacakan dua hadis tentang mencium kaki. Ya, kalau ini sepertinya di kita belum terbiasa. Saya di tempat saya, Pelabuhan Ratu, nggak ada, sepertinya jarang melihat, atau belum pernah saya melihat anak mencium kaki. Di tempat antum ada nggak? Hah? Ada. Kalau di pelabuhan nggak ada. Ya. Coba kita lihat di sini hadisnya dari Sabah Abdul Qais, yuqalu laha Ummu Aban ibnatul Wazi' an jaddiha, dari kakeknya. Anna jaddaha, bahwa kakeknya Aban, yaitu yang bernama Az-Zari' ibn Amir, qala qadimna, kami datang ke kota Madinah. Faqila dzaka Rasulullah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru datang kemudian ditunjukkan Rasulullah. Fa akhadna bi yadihi wa rijlaihi nuqabbiluha. Kami mengambil tangannya, kemudian menciumnya dan mencium kedua kakinya. Hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, tapi dalam tempat yang lain, yaitu dalam riwayat Imam Abu Daud, Syekh Al-Albani menghasankannya. Kemudian beliau mengatakan duna dzikri rijlain, tapi tidak ada lafaz rijlain. Ya. Kemudian hadis yang kedua dari Zakwan an Suhaib, qala ra'aitu Aliyan yuqabbilu yadal Abbas wa rijlaihi. Aku pernah melihat Ali mencium tangannya Abbas dan kedua kakinya. Hadis ini pun dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dua hadis ini tentang mencium kaki ini dua-duanya lemah. Tapi dalam tempat yang lain Syekh Al-Albani mensahihkannya, menghasankannya. Tapi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi tentang mencium tangan dan mencium kaki, ya, yaitu hadis dari Sofwan bin Asal, hadisnya panjang, menceritakan seorang Yahudi yang datang kepada Rasulullah. Kemudian bertanya tentang 9 ayat, 9 ayat. Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya. Kemudian Yahudi itu mengatakan setelah Rasulullah menjawab, nashhadu bi annaka nabi Allah. Aku bersaksi bahwa engkau itu nabi Allah. Kemudian mencium tangan dan kaki Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kalau kamu percaya kamu tidak masuk Islam? Kami khawatir kaum kami membunuh kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dilemahkan oleh Syekh Albani, disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar, Ibnul Mulaqqin, Imam Nawawi dalam kitab Ar-Riyad As-Salihin. Kemudian saya nukilkan perkataan Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah hadis tentang mencium kaki itu yang disahihkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Dalam kitab saya itu juz keempat, perkataan beliau ini, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan jawazu takbilil yad war rijl lil insan al kabir wasyaraf wal ilm
wa kadzalika minal ab wal boleh mencium tangan, kaki untuk orang yang sudah sepuh, yang berilmu, begitu juga orang tua dan ibu. Dan ibu. Ini pendapat beliau. Kemudian saya tuh pernah melihat fatwanya Syekh Fauzan. Beliau ditanyakan bolehkah mencium kaki orang tua, beliau mengatakan boleh. Yang terpenting jangan apa? Jangan inhina. Inhina itu apa? Sambil seperti posisi ruku ataupun posisi sujud. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pernah ditanya oleh di dalam syarah Abi Daud, dikatakan, Syekh, bolehkah saya mencium kaki orang tua saya? Terkadang orang tua saya menyuruhnya. Kata Syekh, la mani, tidak mengapa. Jadi bisa disimpulkan bahwa pertama, mencium tangan bagi orang tua itu hampir 99%, artinya tidak ada khilaf boleh mencium tangan orang tua. Yang kedua, mencium tangan selain orang tua, guru dan lain sebagainya, mayoritas membolehkan. Mayoritas apa? Membolehkan. Tapi Syekh Albani menambahkan beberapa syarat. Pertama, jangan mengkultuskan orang yang dicium tangannya. Yang kedua, jangan dijadikan kebiasaan, kata beliau. Ya, atau dalam bahasa sekarang jangan dijadikan kebiasaan atau behavior, tapi jadikan attitude, sikap-sikap yang terjadi yang insidental saja. Dan yang ketiga, jangan sampai menimbulkan kesombongan bagi orang yang dicium tangannya. Tapi bukan berarti saya menyampaikan ini mengkampanyekan untuk cium para ustadz, bukan sama sekali. Bagi yang suka ya silahkan, bagi yang tidak silahkan. Tapi disarankan kepada anak-anak kecil yang masih kelas 1, yang belum bisa mengolah informasi gitu kan. Kalau misalkan mencium tangan kita ya biarin lah gitu kan. Kecuali misalnya Ustadz Yunan tiba-tiba cium tangan saya tarik gitu kan. Ya. Tapi kalau anak kecil yang masih belum tahu apa-apa, khawatir mereka suatu pengetahuan yang mereka ketahui bertolak belakang dengan yang mereka lihat. Padahal itu adalah suatu hal yang mubah, yang ini adalah terkaitnya dengan muamalah. Sementara mencium kaki, mencium kaki orang tua, ada sebagian yang membolehkan, ada yang tidak. Sementara mencium kaki selain orang tua, kebanyakan tidak membolehkan. Artinya ada yang membolehkan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.